Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atiman Saputra. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Elektro, prodi Teknik Telekomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi ketiga dari video-video yang sebelumnya saya buat. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu keselamatan dan kesehatan kerja. Pengertian ketiga sendiri adalah serangkaian untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja melalui pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Tujuan ketiga sendiri yang pertama ada mencegah kecelakaan dan risiko di tempat kerja. Yang kedua, menjaga kesehatan fisik dan mental pekerja. Ketiga, meningkatkan kenyamanan dan produktivitas pekerja. Dan keempat, melindungi aset perusahaan dan lingkungan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang warning sign, hygiene sign, dan safety sign. Yang pertama, warning sign atau tanda peringatan. Tanda yang berfungsi memberikan peringatan dini terhadap potensi bahaya di tempat kerja, seperti bahaya listrik, bahaya bahan kimia, atau kondisi berisiko agar pekerja lebih waspada. Yang kedua, safety sign atau tanda keselamatan. Tanda yang digunakan untuk memberikan instruksi dan informasi keselamatan, meliputi tanda larangan, perintah wajib, serta petunjuk evakuasi guna mencegah kecelakaan kerja. Yang ketiga, hygiene sign, tanda kebersihan. Tanda yang berfungsi mengarahkan perilaku kebersihan dan kesehatan kerja, seperti kewajiban mencuci tangan, penggunaan APD tertentu, dan menjaga lingkungan kerja tetap higienis. Yang ketiga adalah LOTO atau lockout and takeout. LOTO adalah prosedur keselamatan kerja untuk mengisolasi dan mengamankan sumber energi berbahaya, listrik, mekanik, hidrolik, atau pneumatik saat perawatan atau perbaikan mesin. Lockout dilakukan untuk menguji sumber energi, sedangkan takeout berupa label peringatan agar mesin tidak dioperasikan. Langkah-langkah penggunaan LOTO: yang pertama, identifikasi dan memastikan seluruh sumber energi. Yang kedua, lakukan lockout dengan cara digembok. Yang ketiga, pasang takeout sebagai tanda peringatan. Empat, pastikan energi nol sebelum pekerjaan dimulai. Dan kelima, lepas LOTO setelah pekerjaan selesai dan daerah aman. Yang keempat adalah JSA atau Job Safety Analysis. Job Safety Analysis adalah metode dalam keselamatan dan kesehatan kerja yang digunakan untuk menganalisis setiap tahapan pekerjaan, mengidentifikasi bahaya yang mungkin timbul, serta menentukan tindakan pengendalian risiko sebelum pekerjaan dilaksanakan. Isi dari JSA itu ada tiga, yaitu satu langkah kerja, dua potensi bahaya, tiga pengendalian risiko. Yang kelima ada PAK atau penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh faktor risiko di tempat kerja, baik karena paparan fisik, kimia, biologis, dan ergonomi, maupun psikososial yang terjadi secara terus-menerus atau dalam jangka waktu tertentu. Faktor penyebab PAK yang pertama, faktor fisik, yaitu karena kebisingan, getaran, dan suhu ekstrim. Yang kedua, faktor kimia, disebabkan oleh debu, gas, uap, dan bahan beracun. Yang ketiga, faktor biologis, disebabkan oleh bakteri, virus, dan jamur. Dan keempat, faktor ergonomi, disebabkan posisi kerja tidak ergonomis. Dan yang kelima, faktor psikososial, akibatnya stres kerja dan beban berlebih. Upaya pencegahan, yang pertama ada penerapan prosedur K3 dan JSA. Yang kedua, penggunaan APD yang sesuai. Yang ketiga, pengendalian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan rutin. Yang keenam ada HIRA RC dan HIRA DC. HIRA RC atau Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control, atau HIRA DC, Hazard Identification Risk Assessment and Determining Control, merupakan metode K3 yang digunakan untuk mengelola risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Metode ini berfokus dan pada upaya mengidentifikasi potensi bahaya, menilai tingkat risiko, serta menentukan pengendalian yang tepat sebelum dan selama aktivitas kerja. Melalui HIRA RC dan HIRA DC, setiap potensi bahaya dianalisis berdasarkan kemungkinan terjadinya dan tingkat keparahan dampaknya. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan pengendalian risiko agar risiko dapat dikurangi sampai tingkat yang dapat diterima. Penerapan metode ini bertujuan untuk mencegah kecelakaan kerja, mengurangi penyakit akibat kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Yang ketujuh ada CPR atau RJP. CPR atau RJP yang biasa disebut Cardiopulmonary Resuscitation atau resusitasi paru adalah tindakan pertolongan pertama yang dilakukan untuk mempertahankan aliran darah dan oksigen ke otak serta organ vital pada korban yang mengalami henti jantung dan henti napas, dengan cara melakukan kompresi dada dan bantuan pernapasan sampai bantuan respirasi tiba hingga dapat meningkatkan peluang keselamatan korban, terutama dalam situasi darurat di lingkungan kerja. Yang kedelapan ada AED.
AED atau Automated External Defibrillator adalah alat pertolongan pertama yang digunakan untuk memberikan kejut listrik terkontrol pada jantung korban henti jantung mendadak akibat gangguan irama jantung. AED bekerja dengan menganalisis irama jantung secara otomatis dan memberikan instruksi penggunaan kepada penolong, sehingga dapat digunakan oleh orang awam. Penggunaan AED secara tepat, terutama bila dikombinasikan dengan CPR atau RJP, dapat meningkatkan peluang hidup korban sebelum bantuan medis tiba. Yang kesembilan ada first aid. First aid atau pertolongan pertama adalah tingkatan awal untuk diberikan kepada korban kecelakaan atau kondisi medis darurat untuk mencegah kondisi memburuk, mengurangi risiko cedera lebih lanjut, dan mempertahankan fungsi vital sebelum mendapatkan penanganan medis lanjutan. Pertolongan pertama meliputi penanganan luka, pendarahan, patah tulang, pingsan, hingga gangguan pernapasan, dan berperan penting dalam meningkatkan keselamatan serta peluang pemulihan korban di lingkungan kerja maupun kehidupan sehari-hari. Yang ke-10 ada fire safety and firefighting. Fire safety and firefighting adalah upaya dalam ketiga yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran serta mengulangi kebakaran secara cepat dan tepat guna melindungi jiwa, aset, dan lingkungan kerja. Fire safety and berfokus pada pencegahan melalui pengendalian sumber api, bahan mudah terbakar, sistem proteksi kebakaran, serta jalur evakuasi. Sedangkan firefighting merupakan tindakan pemadaman awal menggunakan peralatan seperti apar dan hidran sebelum api membesar, sehingga dapat minimalkan kerugian dan risiko kecelakaan kerja. Yang terakhir ada B3 atau bahan kimia berbahaya dan beracun. Bahan kimia berbahaya dan beracun adalah zat atau senyawa kimia yang karena sifat konsentrasi dan cara penggunaan dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan manusia, keselamatan kerja, dan lingkungan. Paparan B3 dalam jangka pendek maupun jangka panjang dapat menyebabkan iritasi kulit dan mata, gangguan pernapasan, keracunan, hingga penyakit akibat kerja. Oleh karena itu, pencegahan dilakukan melalui penerapan prosedur K3 yang ketat, seperti pelabelan dan penyimpanan bahan kimia sesuai standar, penggunaan alat pelindung diri, serta pengendalian lingkungan kerja dengan ventilasi yang memadai, penerapan HIRA RC atau HIRA DC, serta pelatihan dan wawasan rutin agar risiko kecelakaan dan dampaknya berbahaya dapat diminimalkan.